Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Senang sekali hari ini kembali kita boleh beribadah walaupun secara online. Tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Buat jemaat GPD Lebong Ciarang selamat beribadah. Buat siapa saja yang ikut menyaksikan tayangan ini dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Mari sama-sama kita buka dalam ibadah doa kita supaya Tuhan yang memimpin dari awal sampai selesainya. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dalam keadaan baik Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesainya ya Tuhan. Setiap pujian penyembahan, setiap firman Tuhan yang disampaikan, apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, fokus kami hanya kepada Engkau. Segala pujian kemuliaan kami kembalikan buat Engkau karena Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan, setiap peralatan yang ada Tuhan juga mau pakai bersama kami, pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Bila bersama-sama kami memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan pelayanan ini, ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini karena kita bersyukur Tuhan itu sangat baik buat kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi karena kasihnya Dia rela mau datang ke dunia ini, mati buat kita semua sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Itu sebabnya berapa kita yang hadir saat ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita muliakan Allah kita, mulia sembah Raja mulia. Hari ini ibadah perjamuan kudus, kita mengenang kembali pengorbanan Yesus, kasih Yesus buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia
iman katakan segala bebanku terlepas. Segala bebanku segala raja, haleluya. Bapak Ibu kita masih berdiri, kita bangga kita punya raja dan segala raja. Dia bukan hanya raja yang duduk di atas tahtanya, tapi dia rela mati di kayu salib. Dia mengasihi kita, siapapun kita yang hadir saat ini, dimanapun engkau berada, bagaimanapun bentuk dan rupamu, keadaanmu, dia mengasihi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu pujian yang berkata, hitam atau putih. Kulit kita hitam, mau kulit kita putih. Tuhan Yesus mengasihi kita. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Haleluya. Bersama musik kita bertepuk tangan. Mari Bapak Ibu semua. Haleluya. Yuk, satu. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya
Kalau mau mungkin ada yang sebelahan suami istri, yuk sama-sama lihat. Ngomong, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu. Oke, mari. Tuhan Yesus mengasihi. Mari angkat tanganmu, tunjuk sebelahmu. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semua berharga. Sekali lagi ya, mari tunjuk temanmu di sebelah. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semua berharga. Mari semua yang di rumah, yang di sini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semua berharga. Tuhan Dia mengasihi kita tanpa melihat rupa kita. Mau hitam kah, mau putih kah, mau rambut lurus, mau rambut keriting, mata sipit, mata bulat, perut gendut, perut kurus. Semua disayang Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan dan kasih Tuhan bukan hanya omongan saja, tapi kasih Tuhan sudah sangat terbukti buat kita. Amin. Kita tinggal berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kalau hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Ini adalah peringatan kasih Yesus. Kita mengenang kasih Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari sama-sama kita bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya.
bersyukur kepada Dia. Boleh angkat tanganmu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujiannya. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari sekali lagi bersyukur, bersyukur, haleluya. Bersyukur. Mari angkat suaramu, haleluya, haleluya. Karena kasih. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur, 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 bersyukur. Haleluya. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, 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 haleluya. Amin. Mari sembah Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini pujian penyembahan kami ya Tuhan. Selama hidup kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hidup ini boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau karena Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh dikuatkan ya Tuhan dari pujian penyembahan kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak melihat bentuk dan rupa kami. Engkau tidak melihat masa lalu kami. Tapi Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Biar firman Tuhan boleh menjawab setiap kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan selamat kita menikmati firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah.
Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu semua tahu cerita ini, saudara. Nah, lewat cerita ini kita dapat mengambil beberapa kebenaran atau nilai-nilai rohani yang dapat menguatkan kita dalam menghadapi badai kehidupan atau hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, atau masalah-masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, sebelum saya melanjutkan membawa cerita tentang Yesus berjalan di atas air ini, saudara, ada sebuah cerita dari buku The Fisherman and His Friend, Louis Albert Banks, yang menceritakan tentang dua pelaut yang ditugaskan, saudara, untuk mengawasi kapal-kapal yang berlayar jauh ke tengah laut. Nah, hari itu, saudara, terjadi badai yang besar mengamuk, sehingga ombak yang besar itu, saudara, melempar salah satu pelaut yang ditugaskan untuk mengawasi kapal-kapal yang berlayar ke tengah laut. Nah, anehnya, saudara, pelaut yang terlempar dan tergelam itu, saudara, justru yang berada dalam ruangan yang terlindung. Dalam ruangan yang terlindung, saudara. Sedangkan yang selamat adalah pelaut yang berada di ruang terbuka dan lebih dekat dengan laut. Nah, apa sebabnya, saudara? Karena orang yang tenggelam itu tidak berpegangan. Sekali lagi, saudara, orang yang terlempar dan tenggelam pelaut, saudara, itu adalah orang yang tidak berpegangan. Sekalipun dia ada di tempat yang terlindung. Lewat kisah ini, saudara, memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak mau berpegangan, mereka sangat mudah tenggelam pada saat-saat badai kehidupan. Sebaliknya, orang-orang yang berpegang erat kepada Tuhan akan dapat melewati dengan selamat pada waktu badai terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, peganglah Tuhan erat-erat hari-hari ini. Jangan lepaskan dia, saudara. Peganglah firman Tuhan dan aturannya dan lakukanlah. Peganglah janji-janji Tuhan. Maka saya percaya saudara pasti akan melewati badai kehidupan ini dengan baik. Saudara, ayat 48 dikatakan begini. Betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi badai itu, saudara, membuat mereka menjadi sangat payah. Terjemahan lain katakan kepayahan. Situasi yang sukar hari-hari, saudara. Ada banyak orang mengalami kesusahan. Seperti murid-murid, mereka sangat payah, bersusah payah untuk mendayung. Di mana-mana orang bilang susah. Ini zaman yang sulit. Ini zaman yang sepi. Mereka dalam ketakutan dan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dalam hari-hari ini dan ke depannya, saudara. Ada karyawan yang bekerja dikurangi honornya. Ada yang dibikin sip-sipan. Bahkan ada yang di PHK. Karena perusahaan juga mengalami goncangan dan harus terpaksa mengambil kebijakan-kebijakan yang sebenarnya mereka tidak inginkan. Tapi ini terpaksa. Kalau tidak dilakukan kebijakan-kebijakan ini, saudara, maka perusahaan mereka bisa bangkrut, bisa tutup, saudara. Ini satu keadaan yang sangat sulit hari-hari ini. Bahkan ada karyawan yang bunuh diri karena di PHK, saudara, di berita beberapa waktu yang lalu. Bahkan dikatakan tindakan-tindakan kejahatan, saudara, hari-hari ini makin meningkat, makin bertambah-tambah, saudara. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini menunjukkan adalah hari-hari yang begitu payahnya orang-orang hidup. Tapi sebagai anak Tuhan, Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada kita Allah berikan kekuatan kepada kita, saudara. Kalau kita melihat ayat ke-53, ayat 53 dikatakan setibanya mereka di seberang. Ternyata dari ayat ini kita dapat mengetahui, saudara, ketika mereka mendayung terus maju sesuai dengan perintah Tuhan untuk menyeberang ke seberang, ke Betsaida. Mereka maju mendayung sampai ke Betsaida. Artinya, saudara, Tuhan mau murid-murid itu terus bergerak maju sekalipun angin meniup berlawanan arah, sekalipun ada badai yang menggoncangkan waktu itu. Mereka tidak mundur, tapi mereka terus bergerak maju. Saudara, Tuhan mau kita juga terus bergerak maju. Sekalipun hari ini adalah hari yang sulit.
ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tuhan tidak mau kita mundur, tapi terus bergerak maju. Dan di sini kita melihat ketika murid-murid terus bergerak maju, Yesus melihatnya saudara. Lalu Yesus datang berjalan di atas air, lalu menolong murid-murid pada waktu itu. Artinya apa saudara? Orang-orang yang mau bergerak maju, mereka tetap akan diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan mereka saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita terus bergerak maju. Seandainya murid-murid bergerak mundur pada waktu itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi murid-murid terus mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan untuk terus bergerak maju. Tuhan turun untuk menolong mereka waktu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu, jangan pernah berhenti iring Tuhan. Jangan pernah stop melakukan kehendak Allah. Jangan pernah mau mundur dari Tuhan ketika menghadapi kesulitan. Tetaplah setia dan terus mau bergerak maju, bertumbuh dalam Tuhan. Karena Tuhan tetap membantu umat-umat yang mau bergerak maju. Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, perhatikan. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya, kata Tuhan. Ayat 39 ini menjadi harapan buat saya semua, buat seluruh sidang jemaat. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tapi kita adalah orang-orang yang tetap bergerak maju. Lalu kita akan mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Saudara, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Napoleon Bonaparte ya selalu memenangkan setiap perperangan, setiap pertempuran yang dikemandoinya. Rahasianya terletak pada satu jurus. Apa? Jurus bakar kapal. Setiap kali dan pasukannya sampai di area pertempuran, saudara, dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar satu-satunya alat transportasi mereka, itu kapal. Dimusnahkan semua, dibakar semua, saudara. Sehingga saudara, yang kapal itu ketika dibakar semua, maka tidak akan mungkin mereka bisa kembali atau melarikan diri jika mereka terdesak, saudara. Dengan begitu apa yang terjadi, saudara? Dengan begitu maka seluruh pasukan akan mengeluarkan segenap kemampuan mereka, akan mengeluarkan segenap seluruh potensi mereka untuk memenangkan pertempuran. Karena tidak ada kata mundur. Alat transportasi sudah dibakar semuanya. Yang ada adalah maju, menang atau mati. Kalau menang mereka akan hidup, kalau kalah mereka mati. Dalam pertempuran di hadapan seperti itu, saudara, mereka tidak ada kamus untuk mundur, tapi maju, saudara. Karena diperhadapkan menang hidup, kalah mati. Maka saudara, setiap prajurit yang diperhadapkan seperti ini, saudara, mereka mengeluarkan setiap potensi mereka, kemampuan mereka untuk berperang. Maka saudara, tidak heran dalam setiap peperangan Napoleon dan pasukannya selalu memenangkan pertempuran. Begitu juga dengan kita, saudara. Tuhan tidak mau kita mundur, tapi bergerak maju terus. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus selama-lamanya. Amin. Tidak mau mundur, walaupun keadaan bisa mengecewakan hari-hari ini, tetaplah maju. Akhir orang-orang yang tetap berusaha maju terus pasti akan sukses, karena Tuhan tetap akan menolongnya. Haleluya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, walaupun ibadah-ibadah online hari-hari ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia beribadah. Bahkan saya katakan justru
Hari-hari ini kita harus semakin sungguh-sungguh beribadah sekalipun hanya ibadah online. Karena dalam hari-hari yang sukar, hari yang sulit ini, hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan buat kita. Maka ibadah itu saudara, jangan pernah kita tinggalkan. Jangan kita anggap remeh. Harus semakin kita setia, semakin kita giat melakukannya. Karena Tuhanlah satu-satunya harapan kita dalam situasi hari-hari ini. Bahkan dalam kitab Ibrani itu saudara, kenapa kita harus semakin giat melakukan ibadah-ibadah itu? Karena menjelang hari Tuhan yang mendekat, di mana Tuhan tidak akan lama lagi datang ke dunia ini. Biarlah dalam ibadah itu saudara, kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Karena ini merupakan cerita yang sama dengan Injil Markus. Tapi Matius menambahkan cerita Petrus memohon supaya dia bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Dan Yesus mengabulkannya dan berkata, datanglah. Maka Petrus berjalan di atas air waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada tanggal 15 Mei 2017 ada berita di sebuah media lokal Zimbabwe ya, tentang pastor mencoba berjalan di atas air. Pastor ini bernama Pastor Jonathan ya, dari gereja Santo Hari Akhir di kota White River, saudara. Dia mengajak jemaatnya saudara ke Sungai Buaya. Ya, di hadapan jemaatnya saudara, pastor ini berkhotbah tentang mujizat-mujizat Tuhan. Salah satunya mujizat di mana Yesus bisa berjalan di atas air. Lalu saudara, dia berkata kepada jemaatnya, dia ingin mencontohkan bagaimana Yesus, dia ingin mencontohkan bagaimana dia bisa berjalan di atas air seperti Yesus bisa berjalan di atas air. Dan pastor ini sudah mempersiapkan saudara. Dia sudah berpuasa, dia sudah berdoa seminggu penuh supaya dia bisa berjalan di atas air. Saudara, ketika dia masuk ke sungai itu, dia berjalan terus ke dalam sungai itu sampai kurang lebih 30 meter. Lalu dia mencoba mengangkat kakinya ke permukaan air. Ternyata saudara, tetap kakinya tenggelam ke dalam air. Dia coba mengangkat kakinya ke permukaan air untuk mencoba berjalan di atas air. Tiba-tiba 3 buaya datang menerkamnya saudara, menenggelamkannya dan tidak muncul lagi ke permukaan. Dia binasa waktu itu saudara. Saudara, saya mau katakan bahwa Petrus itu berbeda dengan Pastor Jonathan. Karena jelas Petrus itu diizinkan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan di atas air. Maka dia bisa berjalan di atas air. Dengan Pastor Jonathan tidak ada konfirmasi dari Tuhan. Ini namanya mencobai Tuhan yang akhirnya membawa kematian baginya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun yang terpenting bagi kita bukanlah soal-soal mujizat bisa berjalan di atas air. Tapi pesan-pesan rohani atau nilai-nilai rohani yang dapat kita ambil saudara. Untuk bisa, bagaimana kita bisa menghadapi badai kesulitan hari-hari dengan baik. Kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Itu yang dapat kita ambil. Bukan soal-soal mujizatnya. Nah, kalau kita melihat saudara, satu kapal, kita melihat semua teman-temannya ini berada di satu kapal saudara. Berarti mereka sama-sama rekan sekerja, satu tim, sama-sama satu iman, sama-sama satu Tuhan, sama-sama satu gereja, kira-kira begitu saudara. Semua sama-sama menghadapi badai waktu itu. Tapi hanya satu orang yang bisa menikmati berjalan di atas air, yaitu Petrus, karena dia meresponi firman Tuhan dan mentaatinya. Saudara, semua orang baik, orang percaya, baik orang yang tidak percaya, hari-hari ini semua mengalami badai kesulitan. Tapi saya percaya bagi orang-orang yang meresponi firman Tuhan dan taat kepadanya, Allah akan tetap menopang dia supaya dia tetap bisa berjalan di atas badai kesulitan hari-hari ini.
Hari Rabu yang lalu saudara ada ibadah online di Pilar. Seorang hamba Tuhan menyaksikan ada seorang anak Tuhan yang punya pabrik kue, ya. Dia sudah bikin stok kue berton-ton banyaknya saudara, udah dapat dijual pada saat-saat mau lebaran. Dan biasanya setiap tahun pasti habis, setiap tahun pasti habis saudara. Dan dia tidak menyangka kalau tahun ini terjadi wabah penyakit virus corona. Semua dalam keadaan sepi, semua dalam keadaan penurunan. Ya, daya beli juga saudara turun sama sekali dengan drastis saudara. Dia bingung dengan kue yang begitu banyak bertontonnya, karena semua dalam keadaan sepi dan dalam keadaan penurunan. Tapi kesaksiannya justru dikatakan dalam hari-hari ini kuenya habis semua terjual. Yang bertonton itu habis terjual. Rasanya mustahil, sulit, enggak mungkin, karena semua orang dalam keadaan kesukaran, sulit, sepi. Tapi dia saudara tetap masih bisa berjalan di atas badai kesulitan hari-hari ini. Semuanya laku, terjual, habis. Bahkan masih ada beberapa orang yang menunggu pesanan kuenya saudara. Ini sesuatu yang luar biasa saudara, sesuatu yang luar biasa. Tuhan masih membuat ada anak-anak Tuhan yang masih bisa eksis di tengah-tengah situasi kesulitan hari-hari ini. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua yang punya usaha, kiranya saudara usaha Bapak Ibu masih tetap berjalan di tengah-tengah situasi badai yang sulit ini. Saya berdoa kiranya di tengah-tengah situasi krisis ini Tuhan tetap mencukupkan segala kebutuhan buat jemaat-jemaat Tuhan. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang tetap mengalami mujizat Tuhan di masa-masa sukar ini. Haleluya. Matius 14 ayat 30 sampai 31. Matius 14 ayat 30 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Perhatikan dalam ayat ini Bapak Ibu. Pada saat Petrus sadar mulai tenggelam, dia sadar mulai tenggelam, tidak ada yang dapat dia pegang untuk dapat menahan dia untuk tetap ada di atas air waktu itu. Tidak ada papan, tidak ada teman yang dekat yang dapat menolong dia waktu itu. Tidak ada yang dapat dia pegang untuk dapat menahan dia supaya dia jangan tenggelam waktu itu saudara. Tidak ada. Yang ada waktu itu hanya Yesus di depannya. Hanya Yesus yang ada di depannya, lalu dia berteriak, Yesus, Tuhan, tolong aku. Petrus berseru kepada Tuhan ketika dia mulai sadar tenggelam. Bukan sudah tenggelam. Artinya ketika masih ada kesempatan untuk berseru, Tuhan tolong aku, dia pakai kesempatan itu untuk berseru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mungkin hari-hari saudara mulai sadar, ya mulai sadar bahwa saudara sudah mulai mau tenggelam oleh situasi dan keadaan hari-hari ini. Tambah hari, tambah susah. Tambah hari, tambah terpuruk. Tambah hari, tambah banyak masalah. Dan saudara tidak ada lagi yang dapat dipegang dan diandalkan untuk menahan saudara, supaya saudara tetap tidak tenggelam hari-hari ini. Keluarga, keuangan sudah tidak ada lagi. Teman-teman sudah menjauh. Keluarga tidak bisa menolong engkau, karena hari-hari ini mereka juga mengalami kesulitan juga. Tapi ingatlah, masih ada Yesus yang tetap setia di depan saudara. Ada Yesus yang siap menolong saudara. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Maka saudara, pada saat-saat yang sulit ini, pakailah kesempatan ketika saudara mulai sadar tenggelam. Pakailah waktu ini untuk berseru, Yesus, tolong saya. Saya percaya salah satu cara Tuhan untuk dapat menolong kita dari badai kehidupan adalah lewat seruan kita, lewat doa kita. Mazmur 107 ayat 28 dan 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Perhatikan namanya saudara, Allah membuat badai itu diam ketika mereka berseru. Dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, dituntunnya ke pelabuhan kesukaan mereka. Kenapa? Karena mereka berseru-seru, berdoa. Itu sebabnya saya katakan Bapak Ibu, pada saat badai ini saudara, salah satunya yang dapat kita lakukan adalah berdoa, berseru kepada Tuhan. Saya percaya Petrus berdoa waktu itu, Tuhan tolong aku. Bukan sekedar dia berdoa, tapi dia benar-benar menjerit, benar-benar dia berseru dengan segenap hatinya, Tuhan tolong aku. Tuhan mendengar. Tuhan segera mengulurkan tangannya, mengangkat dia keluar dari ketenggelamannya, lalu berjalan kembali di atas air. Matius 14 ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau kita perhatikan saudara, Tuhan yang di depan Petrus itu adalah Tuhan yang berjalan di atas air. Air yang paling ditakuti manusia, karena dapat menenggelamkan atau dapat membinasakan. Tapi perhatikan saudara, justru Tuhan berjalan di atas air itu. Apa yang paling ditakuti oleh saudara dan saya hari-hari ini, yang dapat menenggelamkan saudara, yang dapat membinasakan saudara, justru Tuhan menginjaknya dan berjalan di atasnya. Untuk memberitahukan kepada kita saudara, bahwa dia adalah Allah yang tetap berkuasa di atas segala-galanya. Dia adalah Allah yang dapat mengendalikan segala sesuatu. Kalau semua orang bisa tenggelam oleh air, tapi Tuhan satu-satu yang tidak bisa tenggelam oleh air, maka itu Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hari-hari, yang dapat kita pegang tangannya untuk dapat mengangkat kita yang mulai tenggelam untuk keluar dan berjalan kembali di atas badai kesulitan ini. Jadikan dia Tuhan satu-satunya, karena dia yang tidak pernah tenggelam. Semua orang bisa tenggelam, tapi Yesus tidak bisa tenggelam. Berharaplah kepada dia. Dan apa yang membuat paling kita takut di hari-hari ini, justru Tuhan sedang bekerja untuk menghampiri dan menolong kita. Terperhatikan dalam cerita ini saudara, air yang paling ditakuti, yang dapat menenggelamkan manusia, justru air itu menjadi pijakan kaki Tuhan untuk datang menghampiri Petrus, dan tangannya diulurkan untuk menolong Petrus. Begitu juga dengan situasi hari-hari yang sulit ini, Tuhan sedang bekerja untuk menghampiri saudara, untuk menolong saudara tepat pada waktunya. Dia tidak tinggalkan saudara sendirian. Maka itu jangan takut, percaya saja. Yesaya 41 ayat 10, 13 dan 14. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Saya berulang-ulang kali berkata, jangan takut, jangan takut. Karena akulah yang memegang engkau dengan tangan kananku. Akulah yang akan memberikan kemenangan. Akulah akan menolong engkau, karena engkau aku yang pegang, kata Tuhan. Karena kita adalah milik umat percaya Tuhan kepada Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Saudara, ada sebuah mengakhiri firman Tuhan, ada sebuah kisah saudara. Ada sepasang suami istri yang berbeda ya karakternya. Kalau suaminya itu dia selalu tenang, dan situasi sulit apapun dia selalu tenang saudara. Tapi istrinya saudara itu berbeda. Ya, dia selalu suka panik, ya, suka emosional, sekalipun hanya hal-hal yang sepele saudara.
Jadi berbeda sekali. Suami begitu tenang, istri begitu suka panik, ya, suka emosional lagi, saudara. Nah, pada suatu hari mereka berdua melakukan perjalanan yang naik kapal. Nah, setelah beberapa lamanya mereka berada di atas samudra, tiba-tiba terjadi badai yang besar mengamuk yang menggoncangkan kapal itu, saudara. Lalu kita tahu istri jadi takut, dia berteriak-teriak, dia panik waktu itu, saudara. Dan bukan hanya istrinya saja, tapi semua penumpang juga dalam keadaan takut dan khawatir. Lalu dia cari suaminya. Dia berharap suami dapat memberikan solusi dan bisa menyelamatkan diri dari kematian yang sedang mengintai waktu itu. Nah, bukan main terkejutnya sang istri ketika ia menemukan suaminya duduk tenang seperti kebiasaannya, saudara. Sang istri bertambah marah dan menuduh suaminya tidak punya perasaan dan tidak punya kepedulian waktu itu. Suami memandang istrinya dengan pandangan yang agak marah. Lalu dia mengeluarkan pisau, mengunuskan pisau itu ke dada istrinya. Maksudnya menunjukkan pisau, saudara, bukan menikam. Lalu suaminya bertanya, apakah kamu takut dengan pisau ini? Lalu istrinya dengan tenang berkata, aku tidak takut. Kalau pisau itu dipegang oleh suami yang kupercayai dan yang sungguh-sungguh mengasihi aku. Lalu saudara, suaminya tersenyum dan berkata, begitu juga dengan aku. Begitu dengan aku. Ombak-ombak yang sedang mengamuk ini berada di tangan Tuhan yang aku percayai dan yang mengasihi aku. Jadi kenapa aku harus takut? Satu kisah yang sangat baik buat kita, saudara. Ya, semua masalah, kesulitan, badai hari-hari ini itu ada di dalam kendali Tuhan. Itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, saudara. Oleh sebab itu kenapa kita harus takut berlebihan? Karena kita yakin ketika hidup kita dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk menjalani masa-masa hari yang sulit ini. Tuhan tetap mengawasi kita, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap membantu kita, Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap mengadakan mujizat-mujizat demi kita. Itu sebabnya, saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan buat kita. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Kita akan persiapkan untuk melakukan perjamuan kudus. Atau Pudian berkata, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tapi Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Tapi orang percaya mujizat nyata. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dengar baik-baik, Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Oh,
percaya Tuhan, ketika kami terus melangkah maju, sekalipun kami di tengah-tengah badai kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, kami tidak mau menyerah, kami tetap maju. Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan kami. Engkau selalu mendukung kami ketika kami mau tetap maju. Tuhan akan membantu kami, Tuhan akan menolong kami. Kami yakin mujizat Tuhan selalu tersedia bagi kami yang tidak pernah menyerah. Itu sebabnya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami akan terus memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembahlah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berjalan di atas air. Air tidak sanggup menenggelamkan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami bisa tenggelam, tapi Tuhan kami tidak bisa ditenggelamkan oleh situasi apapun. Engkau yang di pengharapan kami, Engkau yang di pegangan kami dalam hidup ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami semua untuk kami selalu memandang kepada Tuhan dan memegang Engkau Tuhan, memegang firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, kami akan tetap melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Kalau Petrus Tuhan sanggup angkat keluar pada saat dia mulai tenggelam, kami yakin Tuhan juga sanggup mengangkat kami apapun keadaan kami Tuhan. Karena tangan Tuhan tangan yang berkuasa. Bahkan tangan-Mu sudah membuktikan bahwa tangan-Mu berlobang paku. Tangan yang sudah mengasihi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami semua. Maka setiap umat-umat Tuhan juga dimanapun mereka berada, kuduskan mereka semua Tuhan, layakkan mereka semua. Ampuni kekurangan kelemahan kami semua. Sehingga ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, itu boleh mendatangkan berkat buat kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati roti dan air anggur, tinggallah kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami makan dengan iman, akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat tubuh dan darah-Mu. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Orang akan berikan kemenangan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa dan siap menikmati tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan anggur, kita angkat di sebelah tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersyukur menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Allah yang mengasihi kami Tuhan, Allah yang mempedulikan kami. Haleluya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami lewat tubuh dan darah-Mu kami boleh dipulihkan kembali. Memberikan semangat yang baru buat kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami. Engkau sudah mati buat kami untuk menebus hidup kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berharga di mata-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memperhatikan kami, memperdulikan kami. Situasi boleh goncang, keadaan mungkin sulit hari-hari ini. Tapi kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan tetap menolong, Tuhan tetap mengadakan pertolongan-Mu, cara-caramu, mujizat-mujizat-Mu Tuhan pasti akan terus kerjakan itu dalam hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang sudah beribadah secara online ini Tuhan. Bahkan yang sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan turunkan berkat-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kemurahan, kebaikan Tuhan menjadi bagian seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Engkau mencukupkan apa ini kebutuhan umat-umat-Mu. Engkau tetap mengangkat umat-umat yang sedang mengalami sulit hari-hari. Tuhan tidak biarkan. Bila umat-umat terus bertumbuh dalam Tuhan, mereka semakin dewasa, semakin setia mengasihi menopang pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Engkau selalu bungkus umat-umat-Mu dalam perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah wabah penyakit ini Tuhan, umat-umat-Mu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, mereka selalu dijaga oleh Tuhan. Dan bila nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pemerintahan yang ada, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur dan semua jajaran paling ke bawah. Tuhan tetap menyertai mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, dalam mengatasi wabah virus ini. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kesanggupan supaya lewat kebijakan-kebijakan mereka Tuhan, virus corona ini Tuhan boleh dapat ditanggulangi, sehingga Tuhan boleh lalu dari negeri Indonesia ini Tuhan. Bahkan Tuhan pakai setiap TNI, Polri, amat para medis Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan yang ada di depan, yang sedang berjuang untuk mengobati orang-orang yang terpapar dengan penyakit virus corona ini. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, Tuhan pakai mereka Tuhan. Bahkan Tuhan melindungi, menjaga mereka supaya mereka tetap dalam keadaan baik, sehat, dan mereka dapat melaksanakan tugas mereka untuk memberikan pengobatan bagi yang terpapar sakit. Tuhan tolong semua, berkati pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Yesus. Berdoa Tuhan berkati Indonesia ini. Biar Indonesia ini boleh kembali dipulihkan Tuhan, aktivitas boleh dikembalikan, bahkan kegiatan-kegiatan gereja boleh dipulihkan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, apapun yang sudah dibuat oleh umat-umat-Mu, baik pelayan-pelayan Tuhan, baik jemaat-jemaat yang sudah berkorban, yang sudah kembalikan milik Tuhan, apapun yang mereka buat Tuhan, hamba berdoa Tuhan balas, Tuhan berkati. Sebagaimana janji-Mu, mereka menabur, mereka akan menuai. Kembalikan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua.